pas saya pulang ini saya ngelihat ada seorang bapak langsung di bawah pohon belimbing itu, dia langsung duduk gini, lagi duduk gini aja, tapi pucat mukanya dengan wajah pucat putih semua terus gini. Tapi wajahnya nggak menoleh saya, dia lurus tapi dia udah menggantung gitu. Di bawahnya itu yang tadi saya dengar ternyata bangkunya jatuh. Dia tuh udah menggantung gitu dengan kondisi lidah yang udah menyalip ke bawah gitu. Ya Allah. Itu tuh tadinya tuh bekas wanita bunuh diri, Mas. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Pada malam hari ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan oleh narasumber saya, tonton video saya sampai selesai. Jadi teman-teman, pada malam hari ini saya kedatangan narasumber yang bernama Mas Aris. Nah, Mas Aris ini adalah konten kreator. Nama channel YouTube-nya Dimensi Mistik. Buat teman-teman yang nonton video saya, jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Mas Aris, Dimensi Mistik. Jadi buat teman-teman yang sudah penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan oleh Mas Aris, langsung saja nih kita sapa Mas Arisnya. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam, Kak. Nah, jadi Mas Aris boleh langsung diceritakan ya, mau cerita apa pada malam hari buat teman-teman semuanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nih, Kak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris. Waalaikumsalam. Nah, dari channel Dimensi Mistik. Dan sebelumnya saya mau ngucapin makasih banyak nih, Kak. Ya. Udah diperkenankan untuk mengisi cerita di channelnya Kak Rahayu. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih nih Mas Aris sudah jauh-jauh datang, terus mau cerita juga. Silakan Mas Aris. Jadi pengalaman yang mau saya ceritain di sini ini waktu saya ngekos di daerah Parung, Jawa Barat pada tahun 2011 yang lalu lah. Jadi sebelumnya ketika ini saya main ke rumah temen nih. Kebetulan posisinya saya nganggur, sama-sama nganggur nih, Kak. Iya. Saya nganggur, saya main nih ke rumah teman. Nah, teman saya nawarin pekerjaan nih. Pekerjaan itu tapi dari ceweknya teman saya nih. Lu mau kerja nggak, Le? Gitu kan. Di mana ya? Di daerah Parung. Apaan ya? Di pabrik air mineral gitulah, air isi ulang mineral gitu. Terus gajinya gimana? Lumayan dah. Terus ntar kita tektok nih pulang, kita maksudnya pulang pergi gitu kan. Terus kata teman saya, ya ntar kita nyari kos-kosan di sana, ntar cewek gue yang nyariin, kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya saya nggak pikir panjang. Kata teman saya, kalau lo oke, gue oke nih, dia bilang gitu kan. Biar ada temannya. Ya udah, akhirnya kita nyiapin nih malamnya kita nyiapin CV dan segala rupa. Akhirnya besok bisa dikabarin lagi. Ya udah nih, kita langsung ke sana aja. Cewek gue udah dapet kosannya, gitu kan. Singkat cerita, esok harinya nih saya sama teman saya nih ke Parung itulah, ke lokasi Parung itu. Nah, kita diajak ke sebuah kosan dulu nih sama orang tuanya cewek teman saya ini. Nah, kalau saya gambarin kosannya itu posisinya ada 4 petak, kayaknya 4 petak kosan. Yang pojok kosong, yang tengahnya itu kosong. Di sini ada yang isi 2, ada yang isi 2. Cuman saya bikin saya penasaran nih, saya curiga nih kenapa? Karena satu kosan ini ditutup rapat pakai triplek sama bupet atau lemari bekas gitu yang udah nggak terpakai. Oh, jadi di depannya itu ditutup gitu ya? Yang sebelah pojok ya. Yang sebelah pojok saya mikir, ini apaan ya gitu kan. Cuma ya udahlah, saya nggak ambil pikir panjang lagi kan. Akhirnya di situ kita ngobrol sama pemilik kosan.
kita dikasih harga 250.000 per bulan. Kita fix sama harga itu. Yaudah akhirnya kita saya sama teman saya ini ke pabrik itu buat lampirin lamaran kerja saya itu. Iya. Akhirnya kita tinggal nih. Tapi di situ kita juga malamnya saya masih pulang nih sama teman saya, maksudnya ngangkutin barang. Barang sebagian kita angkutin. Nah akhirnya nih singkat cerita saya udah diterima kerja, tapi saya nggak ditempatkan untuk bersama satu shift. Jadi kalau teman saya masuk pagi, teman saya masuk siang, saya masuknya pagi gitu. Kita jadi nggak ketemu nih, nggak pernah ketemu satu shift. Jadi ini singkat cerita saya udah tinggal di situ netap 2 hari lah ya. Kita udah melakukan aktivitas pekerjaan. Jadi ketika teman saya shift sore, saya pulang nih. Karena saya shift pagi kan, saya pulang sore. Nah kita udah pada tahu tuh kalau kunci ditaruh di sela-sela atas pintu tuh. Nah, akhirnya saya buka kan, saya lihat ya teman saya emang udah nggak ada kan, maksudnya udah aktivitas kerja. Nah di situ saya karena udah faktor kelelahan ya, saya nggak sempetin makan nih kak. Saya nggak sempetin makan. Ya udah akhirnya cuci muka, cuci kaki, saya langsung bergegas istirahat tidur nih. Tiduran, akhirnya saya bangun kisaran jam 1 malam. Saya kebangun di jam 1 malam, perut merasa lapar nih. Lapar tuh saya lihat, karena saya perokok ya, saya lihat saya nggak ada rokok nih gitu kan, mau beli rokok dulu. Akhirnya saya cuci muka, saya nggak langsung sendok nasi, saya keluar nih, karena kalau saya gambar juga nih gimana ya, kayak masih perkampungan banyak kebun lah, jadi kebun-kebun kosong, kayak ada pohon-pohon melinjo, belimbing gitu, rambutan itu. Jadi di luar kosannya itu kebun, bener kebun, banyak kebun gitu, lebat pohonnya. Saya keluar dan di situ saya melihat emang nggak ada siapa-siapa, sepi, nggak ada orang. Jam 1 saya langsung keluar beli rokok. Nah ketika saya pulang, pas saya pulang ini saya ngelihat ada seorang bapak langsung di bawah pohon belimbing itu, dia langsung duduk gini, lagi duduk gini aja, tapi pucat mukanya dengan wajah pucat, putih semua, putih semua. Dia nggak menoleh saya, pokoknya dia diem aja. Saya langsung, tapi saya tegur, Pak, dia nggak nyaut, nggak ngerespon sama sekali. Saya langsung berpikir, wah hantu nih. Gitu langsung saya buru-buru masuk. Akhirnya di situ saya nggak sempetin makan, saya langsung ketakutan karena emang saya juga penakut ya, pada dasarnya saya penakut. Akhirnya saya udah nggak buru-buru makan, langsung saya tutup selimut, saya tidur. Nah ketika saya tidur itu juga saya langsung diganggu tuh dengan adanya selimut saya tuh ditarik. Langsung saya mikir, waduh, langsung saya minta tarikan tuh, ditarik sekali sama dia, saya tarik, ditarik sama dia, saya tarik lagi. Saya cuma ngucap gini, jangan ganggu-ganggu lah, gitu kan, saya orang baru di sini, gitu kan. Akhirnya ya udah saya nggak ambil pusing, akhirnya langsung saya tutup gitu aja, saya tidur tuh. Nah di situ ternyata saya pules tuh, saya sempat pules sampai teman saya pulang tuh. Teman saya pulang di paginya, lu ngapa? Wah nggak beres nih, saya ngomong sama teman saya skip ya, kayaknya nih kosan nggak beres dah. Nggak beres gimana sih? Entar lu ngerasain dah. Cuma saya nggak mau ceritain nih kronologi apa yang saya rasain, biar teman saya ngerasain sama nggak apa yang saya rasain gitu kan. Ya udah akhirnya singkat ceritanya kita melakukan aktivitas nih, saya kerja. Nah keesokan malamnya teman saya lah yang gantian nih, dia shift pagi pulang sore, saya sore pulang pagi kan. Katanya itu teman saya merasakan juga. Jadi di sini cerita ini saya menceritakan pengalaman yang teman saya alami juga gitu ya. Teman saya ini ngalamin sama, dia begitu dia tidur itu, katanya dia cerita ke saya, ya dia sama ngerasain selimutnya tuh ditarik. Selimutnya kayak ditarik-tarik gitu. Cuman nggak yang sampai serem yang saya ngeliat di depan gitu kan. Dia cerita sama saya besokannya, gue ngerasain gini, ya kan benar kan Pak? Iya, selimut kita ditarik ya. Terus lu gimana Riz? Ya gue terserah lu gitu kan. Kita di situ udah diskusi lah, ini mau dilanjutin atau enggak gitu. Udah rasa pengen mundur gitu. Pengen keluar dari kosan itu gitu kan. Ya udah, guys, singkat cerita, ketika itu teman saya emang lagi libur posisinya. Teman saya libur, nah cuman dia ada main nih ke rumah teman kerjaannya lah, satu pabrik itu. Nah saya di rumah nih sendirian. Di kosan itu saya sendirian. Nah ketika saya lagi nonton TV, saya lagi makan itu, saya dengar nih dari sebelah kontrakan yang tadi saya bilang ditutupin pakai lemari itu, saya dengar kayak ada suara cekcok. Gimana sih, kayak ada wanita sama pria nih lagi adu mulut.
tapi nggak samar-samar ya, nggak kedengaran kamu gini-gini, nggak gitu doang. Terus saya telaah lagi nih ya, ini suara kenapa nih ya, katanya sepi gitu kan ya, katanya nih nggak ada orang gitu kan. Terus saya fokus tetap saya makan, tapi ini tetap nih kayaknya nih suara makin lama makin tinggi nih. Akhirnya saya besarin volume TV kan, saya besarin, tapi dia nggak mau kalah nih, suaranya makin menggema juga, makin besar juga. Akhirnya saya keluar nih, penasaran, saya keluar kosan, tapi nggak ada suara apa-apa di luar itu. Sepi aja, sepi. Saya lihat orang emang kondisi itu masih jam 9 lah, masih sore lah bisa dibilang. Saya keluar sepi, nggak ada suara yang cekcok itu. Saya masuk lagi nih, saya duduk lagi makan, lanjutin nonton TV. Nah suara itu muncul lagi, tapi dengan suara cewek ini nangis. Cewek ini udah nangis. Nah saya masih timbul penasaran, saya semakin besar ya. Ini sebenarnya apa ya? Ya udah akhirnya saya fokus. Nah saya gambarin nih, jadi ruangan TV saya ini ke dapur itu ngeplong, dan itu juga sumbernya, mohon maaf, masih pompa. Masih pompa, masih perkampungan banget lah di Jawa Barat itu. Nah pas saya lagi noleh ekor mata saya ke arah kamar mandi itu, nah saya ngeliat nih di pojokan sebelah kanan kamar mandi itu ada wanita. Ada wanita berbaju putih tapi nggak natap ke saya ya, tapi dia cuma nunduk aja. Ya udah akhirnya saya mengalihkan pandangan saya tetap saya fokus nonton TV. Lama kelamaan tapi saya nggak konsen juga nih, karena suara wanita nangis ini masih terdengar nih di kuping saya di sebelah kosan sebelah itu. Ya udah akhirnya saya buru-buru selesaiin makan saya tidur tuh. Nah setelah saya tidur, saya merasakan kayaknya nggak nyenyak nih, soalnya kayaknya dia masih kayak gaduh nih, kayak ada suara gaduh gitu. Akhirnya saya dulu masih SMS-an ya, handphone masih Asia. Saya SMS teman saya, lu di mana? Terus kata teman saya, gue masih lama nih, gue mau ke rumah cewek lu dah, adik lu punya adik laki kan gitu kan. Emang apa, Le? Enggak, gue ngerasa nggak nyaman nih di kosan. Saya bilang gitu. Ya udah lu ke rumah cewek gue aja. Ya udah akhirnya saya ke rumah ceweknya teman saya nih. Karena sudah merasa takut, nggak nyaman, saya cerita nih. Sampailah saya di rumah ceweknya teman saya nih. Akhirnya saya nanya, Bu, ada, saya lupa namanya siapa, Agus lah ya. Bu, ada Agus. Ada, kenapa deh? Saya cerita nih, saya ngomong nih ke ibunya, Bu, tadi saya ceritain nih yang tadi saya alamin di kosan itu kan. Tadi saya ngedengar awalnya saya ngedengar, Bu, ada suara kayak orang gaduh gitu kan, kayak cekcok gitu. Gimana di kosan yang sebelah yang gitu, itu emang itu sebenarnya apa sih, Bu? Saya nanya gitu kan. Cuman nih si ibunya cewek teman saya ini seolah-olah kayak nutupin. Oh enggak, itu mau gudang, Riz, buat barang-barang yang kepake gitu kan. Enggak, Bu, jujur aja, Bu, saya bilang gitu kan ya. Enggak, saya nggak gimana-gimana gitu kan ya. Enggak, Riz, kok. Nah itu bapaknya juga itu, kalau saya lihat suaminya ini, yang orang tua cewek saya ini, ceweknya teman saya ini, dia juga kayak ragu gitu ya, mau menyampaikan atau enggak gitu kan ya. Yaudah, tapi akhirnya saya nggak ngambil pusing lah, akhirnya saya ngobrol di depan. Nah akhirnya saya ngajak nih adiknya nih, yuk ikut yuk gitu kan. Saya ajak nih adiknya ke kosan, lu temenin gue ya tidur di sini ya. Iya bang, lu penakut nggak? Enggak sih bang, gini-gini. Ya udah akhirnya kita lagi nonton TV nih. Itu dia merasakan sendiri, dia ngeliat sendiri kalau rak piring yang ada di dekat TV itu, di bagian dapur lah, dia ngeliat tuh rak piring itu goyang. Dia langsung, bang, kenapa Gus? Bang, itu apa bang, gerak bang? Gempa kali. Saya bilang gitu kan. Gempa kali. Oh nggak wajar bang gempa kayak gitu. Nah kita keluar nih, mastiin. Cuman kalau gempa kan warga keluar rame kan, hiruk pikuk gitu kan ya. Ini enggak, sepi-sepi aja Gus. Nah kita masuk lagi ngelanjutin nih. Kita perhatiin nih rak piring bareng-bareng. Nggak lama kita perhatiin, nah itu goyang, tapi nggak ada yang pernah jatuh Kak. Itu goyang semua, gelas, piring goyang. Oleh akhirnya kita keluar tuh bareng-bareng karena takut kan. Terus akhirnya si adiknya ini bilang ini, bang, lu gimana bang, mau tidur di mana? Kita ke pos kamling aja ya, pos ronda gitu kan. Karena kita takut ya, ayo kita belaga asik aja deh, kita ngobrol sama bapak-bapak gitu kan. Ya udah bang, gue juga takut bang, lu takut ya? Gimana sih lu, kita adu argumen di situ, bercanda-canda kan. Akhirnya kita keluar, saya kunci kosan, kita ngobrol nih sampai saya nunggu teman saya balik di pos ronda itu kan. Singkat cerita teman saya balik paginya. Nah saya ngomong nih, kayaknya kita pindah aja apa gimana, keluar aja dah kerjaan gitu kan. Terus kata teman saya, emang apa Le? Tanya dan adiknya cewek lo gitu kan. Emang apa?
dia aja ngeliat rak piring goyang rak piring goyang pel saya bilang gitu. Seriusan lu? Tanya dah. Akhirnya kita sama-sama nih ke rumah ceweknya teman saya ini. Teman saya ini juga mempertanyakan nih sama ibunya, Bu, emang sebenarnya ada apa sih Bu di kosan yang sebelah ini, bekas apa gitu kan? Terus tapi ibunya tetap merahasiakan, nggak ngebuka sama sekali. Kalau ini tuh bekas ini enggak. Akhirnya kita nanya, teman saya nanya nih, emang semalam gini? Iya Bang, bener Bang, rak piring goyang gini gitu kan. Makanya si Bang Aris nggak berani Bang. Oh ya udah, lu gimana Le? Ya kalau lu mau selesai nih, saya bilang gitu kan. Kita pertahanin sampai gajian aja gitu kan. Kita belum gajian, nanggung nih. Karena itu masih ya 2 minggu lah. Singkat ceritanya saya di situ masih 2 minggu, masih butuh 2 minggu lagi setelah gajian kan. Akhirnya saya mempertahankan nih. Ya udah, akhirnya saya mempertahankan. Singkat cerita saya di kosan nih. Saya di kosan pokoknya selama saya sendiri itu pasti saya ngalamin. Ada aja gitu. Diganggu ya. Saya diganggu. Saya lagi nonton TV. Pas saya lagi nonton TV nih sendirian itu posisinya. Nah, saya itu ngedenger lagi nih dari sebelah yang kosan yang bilik itu kan, cuma dilapisin bilik itu nggak tembok. Cuman ini bukan suara cekcok ya, tapi nangis. Cewek ini nangis. Nah itu dia ngeluarin, ini bikin saya kaget. Dia ngeluarin kata-kata tolong saya. Tolong saya tuh jelas banget tuh terngiang di sebelah kanan saya. Karena kan posisinya ini tembok nih, saya nonton TV gitu kan. Tolong saya. Saya langsung buru-buru keluar. Takut ya? Saya merasakan udah takut banget. Saya langsung keluar, langsung saya ke pos ronda lagi. Saya ngobrol tuh sama bapak-bapak. Adek yang ngekos di situ ya, kontrakan itu ya? Iya Pak, itu sebenarnya bekas apa sih Pak? Terus mungkin bapak-bapaknya ini nggak mau menceritakan langsung ya, tapi bapak-bapaknya ini bilang coba tanya ke Pak RT gitu kan. Cuma saya nggak enak Pak, ya coba aja ditanya ke Pak RT itu bekas apa gini. Emang bekas apa sih Pak sebenarnya? Kalau setahu saya sih, ya pokoknya lebih jelasin sih. Pokoknya adik tanya langsung dah, intinya gitu deh ya. Nah akhirnya nih saya ngobrol nih sama bapak-bapak itu di pos ronda sampai ketemu pagi. Nah saya ngobrol nih sama teman saya lagi, saya tungguin teman saya pulang kan dari arah situ kan. Lu di sini lagi? Wah parah semalam tuh suaranya tuh jelas banget di kuping gue. Dia minta tolong. Kita ke Pak RT aja kali ya. Jangan kagak enak gitu, teman saya ngomong gitu kan. Nah akhirnya kita pulang nih ke kosan. Di siang hari itu Pak RT nyamperin nih ke kosan, alhamdulillahnya gitu ya, dengan mengundang acara tahlilan. Mengundang acara tahlilan di rumah ibu siapa gitu, pokoknya ada warga sekitar, ibu haji siapa. Dek, nanti malam acara tahlilan datang ya gitu kan. Oh iya Pak RT, nanti habis isya lah, ada isya gini. Oh iya, akhirnya singkat cerita ketemu di malam. Saya datang nih ke acara tahlilan itu. Nah di situ ada Pak RW, ada Pak RT. Nah Pak RW-nya juga nanya nih, ini yang ngekos yang ngontrak bahasanya gitu orang sana. Ini yang ngontrak sama Ibu Titin ya gitu kan? Sama Bu Endang ya? Oh iya nih Pak RT anak muda 2 orang, dia udah ngelapor kok ke saya gitu kan. Cerita-cerita lah di situ Pak RT sama Pak RW. Nah terus saya nanya nih ke Pak RT, karena timbul pertanyaan saya yang besar. Saya nanya, Pak, mohon maaf nih Pak, itu sebenarnya kosan yang saya tempatin yang sebelahnya kosong ditutup pakai lemari bekas gitu, triplek, bekas apa nih Pak? Disitulah saya dapat kunci jawaban. Kalau kata Pak RT bilang, itu tuh tadinya tuh bekas wanita begini Mas. Dia ribut sama cowoknya kabur, nggak tahu masalahnya apa. Nah tiba-tiba ditemuin 3 hari, jasadnya udah menggantung diri. Dia bilang itu, wah saya langsung, pantesan Pak, emang kamu ngalamin apa ya kayak gitu kan? Banyak Pak yang saya alamin Pak. Ya emang saya dengar ketika waktu itu saya ngalamin dia cekcok Pak, adu mulut. Nah pas keesokannya dia nangis. Nah semalam saya ngalamin Pak, dia tuh teriak minta tolongin saya gitu ya. Emang Ibu Titin, nah Bu Titin ini orang tuanya cewek teman saya ini, emang Bu Titin nggak bilang, nggak ngomong apa-apa Pak, kayak merahasiakan gitu. Oh mungkin Bu Titin takut kamu pada takut deh gitu kan. Ya udah akhirnya selesailah acara tahlilan. Sampai acara tahlilan selesai, saya pulang nih. Saya nggak berani nih, karena teman saya emang masuknya sore kan. Saya nggak berani. Saya akhirnya nongkrong nih. Saya udah bergaul aja lah sama bapak-bapak di pos ronda itu kan, daripada saya di rumah, saya pikir gitu kan ya. Nanti saya lama-kelamaan saya mikir bete juga nih, lapar juga kan. Saya mikir bete. Nah saya pulang. Padahal saya baru jelasin tuh kalau ini tuh bekas ini, tapi saya udah merasa gimana ya,
ragu lah untuk balik, cuman karena terpaksa ya lapar. Jadi saya duduk sampai di kosan itu. Singkat cerita saya sampai di kosan, saya duduk. Ya kan Parung Bogor kan kondisinya dingin ya, cuacanya dingin, beda sama Jakarta kan. Cuman saya merasakan keanehannya lagi ketika saya duduk nempel di bilik yang kosan kosong, itu hangat. Saya merasa diri saya tuh hangat badan saya. Nah, saya pindah nih. Saya penasaran, saya pindah ke sebelah, itu dingin, biasa suhunya. Saya cobain lagi, itu hangat lagi. Yaudah akhirnya saya lanjut makan, nonton TV. Kelar saya makan, nah saya denger nih ada suara kayak benda jatuh, kletak gitu kan. Terus saya penasaran, kalau tikus tuh mungkin nih, saya mikir kan. Pokoknya saya ada kayak pergerakan lah dengan dibarengin kayak suara benda jatuh gitu kan, pak gitu kan. Ya udah, saya penasaran, saya tarik nih, karena itu kan bilik ya, bilik. Saya tarik bangku, saya lihat nih di celah-celah bilik itu, saya lihat kecil lah, tapi masih terlihat jelas dengan mata saya. Saya penasaran, saya intip di bilik itu yang bikin saya benar-benar gimana ya, takut parah lah. Saya ngelihat tuh pas di bilik itu, ada sosok wanita, dia udah menggantungkan diri kan. Aduh. Tapi wajahnya nggak menoleh ke saya, dia lurus, tapi dia udah menggantung gitu. Di bawahnya itu yang tadi saya dengar ternyata bangkunya jatuh. Dia tuh udah menggantung gitu dengan kondisi lidah yang udah menyala ke bawah gitu. Tapi dia nggak ngeliat ke saya. Saya langsung kaget, saya langsung turun, saya lompat, saya langsung keluar. Saya ke pos ronda lagi, saya balik. Saya bilang, Pak, saya numpang begadang di sini Pak. Nah, Pak, tadi saya ngeliat Pak wanita itu Pak. Saya bilang gitu. Kenapa? Yang diceritain PRT benar ya? Iya Pak, yaudah kamu di sini aja. Kata bapak itu kan, yaudah kamu di sini aja katanya. Wah, kayaknya udah nggak, gimana ya Pak? Saya udah nggak nyaman kayaknya Pak. Ya udah kalau emang udah nggak nyaman deh, kamu keluar aja gitu kan. Nah di situ saya nungguin teman saya. Singkat cerita teman saya pulang, saya langsung bilang sama teman saya. Saya bilang ke teman saya, gila semalam gue udah ngeliat sosok yang diceritain PRT. Apa nggak? Itu wanita menggantung. Jawabannya jelas banget PRT, yang PRT ceritain. Terus lu gimana? Ya udahlah, kita nggak usah ngelanjutin. Terus ntar gimana nih gajian? Udah dah, ntar gimana kayak gajian dititipin aja lah sama cewek lu, saya bilang gitu kan ya. Nggak, gue udah kagak mikirin gaji ya, kalau kita udah kagak nyaman, tinggal kayak gini, saya bilang gitu kan. Nah terus teman saya masih tanggung gitu kan. Aduh, saya mikir kalau saya langsung pulang ke Jakarta saya egois gitu kan. Tanggung Nek, tanggung. Kita tahanin aja, kita berani-beraniin. Ya habis gimana kalau kita beraniin? Mau kagak mau gue tiap malam gue begadang nih, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita nih, teman saya, akhirnya saya masih mengikuti dah apa kata teman saya ini kan. Saya mengikuti apa kata teman saya, kita masih melanjut ini. Tapi di posisi itu gantian nih, teman saya ngalamin. Ketika saya masuk sore, teman saya sendiri di kosan itu. Nah ketika dia nonton TV dicerita ke saya, nah dia ngalamin kalau dia langsung melihat rak piring itu goyang. Rak piring itu goyang dengan sendirinya, dia ngeliat katanya. Rak piring itu goyang. Nah dia menceritakan lah ke saya di pagi harinya. Akhirnya kita memutuskan untuk udah bergegas, kita keluar dari kosan ini. Kita keluar, akhirnya saya pamit nih sama ibunya teman saya ceritain, Bu kenapa sih Bu, Ibu nggak jujur aja sama saya gitu kan. Ibunya cewek teman saya ini kan. Iya Riz, maaf, bukannya Ibu nggak mau, Ibu takut kamu nih sama sama si Agus takut gitu kan. Takut akhirnya nanti kamu nggak kerja gini sayang kan gini. Ya enggak Bu, semalam saya ngalamin, kemarin malam saya ngalamin Bu, saya bilang gitu kan. Saya ngelihat ada sosok wanita, dia udah menggelantung, saya bilang gitu kan. Dan dia banyak deh Bu, dia cekcok, saya dengar terus dia tangisan sampai dia minta tolong ke saya gitu kan. Ya udah akhirnya saya mau gak mau ya udah kita mutusin untuk keluar aja Bu dari kosan gitu kan. Ya udah akhirnya saya sama teman saya pamitan, kita karena udah nggak tahan ya, kita pamitan ke RT juga, ke Pak RT juga, kita pamitan Pak, saya mau pamit keluar dari warga sini gitu kan. Ya udah akhirnya kita ya keluar Kak, karena udah nggak berani gitu ya. Iya benar-benar. Udah akhirnya ya udah. Nah jadi dari tadi saya pengen nanya nih Mas, kan ceritanya udah selesai ya. Nah jadi kan tadi Mas bilang di kontrakan itu kan ada beberapa petak ya. Nah Mas kebetulan tinggal di sebelah rumah yang kebetulan ada yang gantung diri itu gitu ya. Jadi masih ada dua yang petak yang isi. Nah pertanyaan saya itu yang dua itu digangguin juga atau enggak? Kayaknya enggak. Enggak dia ya? Nyaman-nyaman aja. Oh. Dia enggak, kalau emang dia merasa terganggu pasti dia ngasih ngomong ke saya dong, namanya deket gitu ya. Kalau misalkan ketemu
kayak misalkan lagi jemur baju gitu kan, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Oh, jadi berarti cuma di kamar yang itu aja ya? Tapi saya juga nggak cerita, Bu, gini saya nggak mau, takutnya ntar dibilang apa hoax, bikin nakut-nakutin orang gitu kan. Ya udah, saya pendam diri aja. Tapi kalau menurut saya mereka yang sebelah sana yang 2 petak itu nggak teror kayaknya sih. Enggak ya? Cuma yang nempel aja mungkin. Oke. Nah terus kan temennya Mas Aris kan juga ngalamin gitu, Iya. tapi temannya Mas Aris ini nggak sampai ngelihat sosoknya ya? Nggak sampai ngeliat sosok, dia cuma merasakan ya ditarik selimut sama yang rak piring goyang. Goyang gitu ya? Dia nggak sampai merasakan. Nih Mas, jadi setelah keluar dari kontrakan itu atau kosan itu ya, Iya. berarti Mas berhenti kerja gitu ya? Ya kita mau nggak mau, Kak, akhirnya gimana ya? Karena tiap malam kita diteror kan ya, kita diteror, saya ya utamanya saya diteror. Ya saya merasa udah nggak wajar gitu kan. Ya udah akhirnya kita merasa karena udah nggak nyaman, nggak wajar, ya udah kita memutuskan untuk ya nggak apa-apa, berhenti kerja aja udah. Berhenti kerja gitu ya? Iya. Nah teman-teman, jadi tadi sebelum saya take video sama Mas Aris ini sempat ngobrol. Jadi dia bilang pernah punya pengalaman ya Mas ya, kalau mistis. jadi teman Mas Aris yang meninggal itu ya. Nah boleh nggak sih Mas dibocorin sedikit aja nih? Jadi pada tahun 2010 saya punya teman ya, teman masih satu tongkrongan, Kak. Itu kisaran umur saya masih 18-an lah, 18 tahunan di kala itu. Teman saya ini meninggal. Meninggal bisa dibilang dengan nggak wajar, dianiaya di sebuah angkutan umum gitu. Nah akhirnya ketika meninggal ini kita semua nih teman-teman diteror dengan adanya penampakan dari almarhum teman saya ini, namanya Diki. Diteror. Nah akhirnya nih kita semua nih satu temannya ini diteror, Kak, dari penampakan yang hadir almarhum teman saya ini. Dari kita nongkrong biasa, pokoknya nih teman saya ini selalu nampakin dengan khas-khasnya dia lah, dengan wangi parfumnya. Ketika kita lagi nongkrong nih, tiba-tiba wangi parfumnya hadir, terus disertai dengan tawanya. Tawanya sampai ada momen yang benar-benar epic saya rasakan ketika saya lagi di rumah sendiri, malam Jumat posisinya, ibu bapak saya lagi ada acara, saya di rumah sendiri posisinya. Itu saya nonton TV, posisinya ini sofa, di rumah saya ini sofa. Nah saya nonton TV itu tapi duduk di bawah. Tapi nggak tahu kenapa itu posisi setengah 12, nggak tahu kenapa nih tangan kiri saya nih kayak pengen megang ke arah sofa ini. Iya. Ketika saya pegang, kok dingin ya? Dingin, saya pegang leher ke leher. Nah pas saya nengok, itu almarhum teman saya. Nah, jadi teman-teman, buat cerita lebih lengkapnya ada di channel YouTube Mas Aris, yaitu Dimensi Mistik. Di sana sudah lengkap Mas Aris ceritakan, atau teman Mas Aris yang ceritakan? Teman saya yang merasakan. Oh, jadi di sana ada teman Mas Aris yang menceritakan. Buat teman-teman yang penasaran, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak nih buat Mas Aris yang sudah bersedia hadir di studio saya. Semoga channelnya semakin sukses. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube-nya Mas Aris Dimensi Mistik. Insya Allah semakin sukses, sehat selalu dan rezekinya makin banyak. Semoga channelnya kakak juga sukses. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan ceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Saya bersama tim akan mendatangi teman-teman, jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Mas Aris bersama Karin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.